Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Kali ini kita bantu salah satu saudara kita kembali. Non? Kali ini kita bantu salah satu saudara kita yang cukup membutuhkan pertolongan. Keluarga meminta ingin dikuak mencari tahu ada apa dengan yang dialami oleh beliau ya. Lagi-lagi menguak membantu orang, lagi-lagi menguak membantu orang. Ya memang banyak yang harus ditolong ya. Kalau kita mengungkap hal-hal besar, sesuatu yang besar, itu kan cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Cukup mudah sebetulnya. Sebetulnya siapapun bisa menjadi paranormal versi YouTuber. Siapapun bisa menjadi paranormal versi YouTuber ya. Karena apa? Karena cukup mudah. Anda hanya bermodalkan acting yang bagus, itu sudah bisa. Jadi Anda ada modal acting saja sudah bisa menjadi paranormal dan bisa terkenal. Dan orang yang nonton nggak akan tahu kalau Anda itu acting. Nggak akan tahu, penonton itu nggak akan tahu. Kecuali para ahli, dia akan bisa membedakan. Contohnya pesulap merah. Pesulap merah tahu mana yang gimmick, mana yang bukan, itu pesulap merah sangat bisa membedakan. Nah jadi sebetulnya itulah kegiatan kita, makanya sering bantu orang lagi, karena kasihan, banyak yang harus dibantu. Nah kita jarang mengungkap hal-hal besar, kenapa? Karena ya itu hanya cerita saja, hanya kisah saja. Dan sebetulnya tadi kembali, siapapun bisa menjadi paranormal versi YouTuber ya, bukan paranormal sesungguhnya. Paranormal versi YouTuber itu hanya bermodalkan Anda tahu kisah-kisah besar. Setelah tahu kisah-kisah besar, nama-nama besar, cerita-cerita besar yang memang sudah tercantum di dalam buku-buku, yang memang sudah tercantum di dalam media-media maya, dari Mbah Google, dari Mbah YouTube, dari macam-macam. Itu kan ada kisah-kisah, nama-nama besar, kisah-kisah besar, sejarah-sejarah besar, di situ ada. Dan itu mudah. Si mediator tinggal menghafal itu, lalu pura-pura kerasukan jadi. Nah, Anda setelah mendengar ini langsung jadi paranormal. Cukup mudah kan jadi paranormal versi YouTuber? Cukup mudah dan siapapun bisa. Dan orang yang nonton tidak akan tahu kalau Anda itu sedang bermain acting. Nggak ada yang tahu penonton. Saya jamin nggak ada yang tahu. Orang biasa, orang awam itu tidak akan tahu mana mediatoran yang sesungguhnya atau mana mediatoran yang acting. Nah jadi nggak akan ada yang tahu penonton, aman. Anda bisa jadi paranormal hebat, yang penting Anda bisa bicara. Dan mediatornya harus benar-benar menghafal nama-nama besar itu apa, kisah-kisah besarnya apa, sejarah-sejarah besarnya apa. Jadi di dalam sejarah besar itu kan ada tokoh. Tokoh itu nanti ada nama tokoh. Nama tokohnya apapun bebas, terserah Anda, setinggi apapun bisa Anda mediatorkan. Nah beda dengan kenyataan. Dengan kenyataannya saya memanggil Prabu Siliwangi nggak bisa. Gitu. Dalam kenyataannya saya mengundang memasukkan Wali Songo, saya nggak bisa. Dalam kenyataan. Tetapi jika Anda bermain gimmick atau jika Anda bermain entertainment, acting, itu siapapun bisa Anda masukkan. Dewa-dewa sekalipun bisa Anda masukkan, setan iblis sekalipun bisa Anda masukkan. Sekalipun iblis bisa Anda mediatorkan kalau bermain gimmick atau bermain acting, entertainment. Boleh nggak? Boleh, itu namanya kreativitas. Kreator, namanya konten kreator, jadi lebih kreatif. Nah jadi Anda ingin menjadi kreator YouTube, tidak perlu menjadi paranormal. Yang penting Anda kreatif, Anda bisa jadi paranormal. Setelah nonton, setelah saya bicara selesai, Anda sudah bisa langsung jadi paranormal hebat. Jadi siapapun bisa Anda masukkan, tokoh-tokoh besar yang sudah nggak ada itu semua bisa dimasukkan. Padahal yang harus diingat, saya pernah memasukkan tokoh-tokoh besar. Itu bukan tokoh besar yang masuk, dan itu bukan jin korin yang masuk. Jadi bukan jin korin tokoh tersebut yang masuk. Saya pernah memanggil Gajah Mada dulu. Nah, bukan korin Gajah Mada yang masuk, bukan. Itu adalah bangsa jin yang mengaku sebagai Gajah Mada. Dan saya pernah memanggil dulu Sang Hyang-Sang Hyang. Itu adalah bangsa jin yang mengaku sebagai Sang Hyang. Kalau Sang Hyangnya tidak akan bisa masuk. Saya jamin. Nah, kalau nggak percaya, pesulap merah undang oleh Anda. Apakah ada yang sanggup? Tidak akan ada yang sanggup. Kalau real ya. Kecuali gimmick atau acting entertainment, itu siapapun bisa dan Anda pun bisa. Tinggal hafalkan nama-nama tokoh besarnya, lalu pura-pura kerasukan, disorting, udah seperti asli. Itu tips menjadi paranormal kreator atau YouTuber. Nah jadi intinya
itulah alasannya kenapa kita sering bantu orang karena memang banyak yang minta bantuan gitu, dan orangnya kadang-kadang nggak bisa datang ke padepokan. Jadi mau nggak mau dari jarak jauh kita carikan informasi, nanti mereka mendapatkan jawaban dan bisa mendapatkan sedikit bantuan dari kami juga, dan mereka juga bisa mengevaluasi dari informasi yang didapat. Nah itulah, jadi mohon maaf ya, selalu bantu orang sakit ya. Ya mohon maaf, nanti lain waktu kita ungkap sejarah, tetapi sejarahnya itu yang tidak terkenal, mungkin itu yang lebih susah. Sejarah yang tidak terkenal, yang hanya dikenal hanya beberapa orang di situ, itulah yang lebih susah. Daripada sejarah-sejarah besar, nama-nama tokoh besar yang memang dari zaman dulu sudah ada nama-nama tersebut, mungkin dari Anda belum lahir nama-nama itu sudah ada. Itu cukup mudah dijadikan konten kreator atau paranormal versi YouTuber. Boleh nggak? Boleh. Itu hak Anda untuk kreativitas di dalam dunia maya entertainment. Itu hak Anda, bisa untuk siapapun. Kita langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. 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 Kullu nafsin dha'iqatul maut. La haula wala quwwata illa billah. Huwallahu jabbar, Allahu jadir, jabbarullah jadirullah. Dengan siapa kamu? Saya orang yang disuruh membantu si Abah ini. Si Bapak ini kenapa tubuhnya penuh dengan bisulan? Apakah ada kaitannya dengan kamu? Dan kenapa kamu bisa ada di dekat si Abah? Aku memang ada di dalam. Maaf, bukan si Abah, si Bapak ya. Usianya baru berapa? Kamu lagi apa dekat si Bapak itu? Diapakan si abang ini? Sedang menjalankan tugas. Tugas apa? Yang saya mau tanya, kenapa si abang ini penuh dengan bisulan? Itulah tugasku untuk melakukan itu semua. Dari kapan si abang ini bisulan? Dari kapan? Sudah cukup lama. Kalau di waktu manusia sudah berapa lama? 2 tahun waktu itu. 2 tahun? Iya. Oh, sudah 2 tahun katanya. Saya nggak tahu keluarga yang menonton ini ya. Sudah 2 tahun berarti ya? Iya. Terus memang ada apa tadinya? Apakah ada urusan apa atau ada masalah apa dulunya? Masalahnya terletak pada manusia itu sendiri. Kenapa dia dengan sengaja membakar teman kami? Membakar teman kenapa? Waktu ada teman kami yang menyerupai ular, Menyerupai ular? memasuki rumahnya, dia membunuh dan membakar teman kami itu sehingga gitu. tubuhnya melepuh. Oh, apakah? Sama seperti yang dia rasakan di dalam tubuhnya, keluar, melepuh, bernanah,
Sama yang seperti kamu bilang itu. Iya, bisulan kalau Usul tempat saya. apa? Bisul kalau di tempat saya. Nah ini keluarga, saya kan nggak tahu ya. Katanya pernah menangkap, membakar. Nah itu benar atau tidak keluarga di sana yang tahu. Nanti kontak saja ke WA saya. Kejadian yang pernah menangkap ular. Kami semua tidak terima dengan perlakuan yang dia lakukan terhadap teman kami. Jadi dia menangkap ular. Ya. Itu waktunya siang, Waktu sore, itu. atau pagi? Waktu menjelang malam. Oh sore berarti. Nah di sore hari nangkap ular. Kami tidak sengaja memasuki. Siapa yang nangkap waktu itu? Siapa yang nangkap Dia ular itu? sendiri. Apa ada orang lain yang melihat? Siapa Ada. saja? Oh ada. Tentu saja wanita yang melihat dan anak-anak. Oh mungkin anak dan istrinya. Nah nanti ibunya WA saya ya. Kejadian itu kapan? Tanpa dia berkata apapun. Karena saya langsung memukul ular jelmaan teman kami. maaf Dan ya. setelah dia mati puas dengan memukulnya. Waktu itu dia sedang membakar sesuatu di luar rumahnya. Dan teman kami yang sudah mati dipukul olehnya itu. Dimasukkan dan dibakar ke dalam api itu. Sehingga tubuhnya melepuh. Langsung habis terbakar. Nah mungkin si ibunya mengingat kejadian itu. Kalau mengingat WA saya ya. Kejadian ini benar atau tidak, karena tempatnya jauh dari saya. Tentu saja teman-temanku tidak menerima itu semua. Jadi aku ingin supaya manusia itu merasakan apa yang temanku rasakan. Begitu. Yang dia rasa sekarang kulitnya mengeluarkan air yang berwarna hijau. Ya kira-kira itu kapan terjadinya? Hanya berarti ada anak dan istrinya. Nah, Ada yang itu melihat benar. selain dia. Bahkan waktu temanku memasuki rumahnya, yang pertama kali melihat itu bukan dia. Akan tetapi wanita itu yang melihat lebih dulu. Dia menjerit, memanggil laki-laki itu. Nah, Tanpa basa-basi dia mengambil tongkat yang ada. Apa itu tidak tahu. Langsung dipukulkan tanpa dengan kata permisi atau basa-basi. Padahal sudah jelas temanku tidak sengaja memasuki rumahnya itu. Karena dia melihat celah di dalam pintunya itu. Dia mulai masuk tanpa diketahui. Ternyata di sana ada wanita itu sedang duduk. Dia menjerit ketakutan. Padahal teman kami sudah ingin keluar. Tapi langsung dihadang. Karena itulah aku dan temanku yang lain tidak menerima dan ingin membalas perbuatan dia sendiri. nah, jadi hanya si istri ibu yang tahu kejadian itu ya Bu ya. Nanti ibunya WA ke saya Bu ya. Sama atau tidaknya kan saya nggak tahu. Itu makanya ibunya WA nanti. Keterangannya seperti ini soalnya Bu. Jadi ibu yang pertama melihat katanya. Dan itu nanti bilang ke saya kapan kejadiannya. Apa hubunganmu dengan dia? Kejadiannya kapan, bulan kapan, tahun kapan. Karena kata dia tadi 2 tahun yang lalu kejadian itu. Apakah sebelum 2 tahun atau kapan? Berarti 2 tahun itu mungkin kejadian awal itu Bu, sepertinya Bu. Terus kamu kenapa sampai sekarang masih ada di situ? Aku belum puas dengan penderitaannya. Kan sudah lama, sudah 2 tahun kamu. Belum puas. Temanku saja
sampai menjerit-jerit, sampai terdengar ke alam kami jeritan itu, dan masih terdengar sampai saat ini di dalam pikiran dan telingaku jeritan temanku itu. Ya kan kita nggak tahu kalau itu ular siluman, kita nggak tahu. Seharusnya kalian jangan langsung begitu, karena temanku sudah ingin keluar kembali. Itu tidak sengaja, baru memasuki saja sedikit tubuhnya. Tapi langsung dihadang ketika dia mau berbalik badan. Tapi saya di sini sering istilahnya ular-ular berbisa itu tidak diamankan. Semua ular itu jelmaan kami. Kami hanya sesekali memperlihatkan diri atau menjelma sebagai ular. Bahkan saya sering menyuruh kalau melihat ular-ular berbisa langsung amankan. Kalau nggak diamankan justru bahaya ya. Tetapi sebelum mengamankan, baca doa dulu, baca bismillah atau al-ikhlas atau al-falak atau anas, baca fatihah. Baca dulu baru kita amankan. Harus diamankan, wajib harus diamankan karena bahaya, apalagi yang banyak orang ya. Salahnya Bahaya. temanku Bisa ular itu bahaya. Tapi lebih salah lagi manusia itu. Seharusnya diperingatkan dulu. Jangan langsung membunuhnya. Teman kami memang salah, sudah memasuki rumahnya, tapi itu tanpa sengaja. Ya itu sudah tahu salah ya sudah, berarti memang kamu yang salah. Tapi lebih salah lagi manusia itu. Kenapa dia langsung memukul dan membunuhnya? Harus. Dia sekali memukul, jangan sampai membunuhnya. Buang saja keluar, jangan dibakar. Karena jika tidak dibakar, teman kami masih hidup meskipun tubuhnya sudah dipukul-pukul oleh dia. Nah, kalau nanti matok orang, itu membahayakan. Pukul-pukul, buang yang jauh. Nggak ada, kalau saya nggak akan dibuang, langsung diamankan. Karena bisa lebih berbahaya jika mematok orang. Bisa ular itu sangat mematikan untuk manusia. Jika sudah dipukul, ular berbentuk ular itu sudah mulai mati, maka tidak akan menggigit lagi. Enggak salah. Yang salah kamu kenapa masuk ke wilayah manusia. Manusia bisa mati kalau dipatok. Daripada manusia yang mati, ya mending kau lah. Salah manusia. Manusia salah. Kenapa kau masuk ke wilayah manusia? Itu kesalahanmu. Aku dan teman-temanku hanya sesekali mengunjungi wilayah manusia. Ya suruh siapa? Kenapa kamu seperti itu? Bicaranya seolah kami yang selalu salah. Aku tidak terima itu. Manusia terserah. juga harus salah. Saya sudah pasti membela manusia karena saya manusia. Tidak mau. Daripada jangan membela yang salah. Dia salah. Dan kami sudah mengaku salah. Dia juga harus mengaku salah. Tidak jika salah. Ingin beres. Jika ingin dia tidak terkena penyakit lagi, dia harus juga mengaku salah dan meminta maaf kepada kami. Manusia kami tidak salah karena kami harus melindungi nyawa kami dan itu bentuknya ibadah. Dan kami tidak menggigit, tidak mengganggu, hanya memperlihatkan diri saja karena kami juga tahu batasan ketika kami menjelma sebagai hewan, maka kami tidak akan bisa menggigit. Itu kan bahasamu. Mana ada ular tidak menggigit kalau terganggu? Itu karena belum menggigit. Biasa yang menggigit. Tapi bangsa kami tidak, karena bangsa kami tidak memiliki kekuatan seperti ular biasa. Terserah. Menggigit manusia. Terserah, saya nggak ada urusan. Mau ular apa kayak amankan. Daripada nyawa keluargamu melayang, amankan ular apapun. Apalagi masuk wilayah rumah, amankan semua ular. Nggak usah takut. Jangan seperti itu. Ini memang kami. Saya lebih menjaga nyawa manusia. Aku juga menjaga nyawa temanku. Iya sudah, silahkan. Aku juga tidak terima dengan perlakuan manusia itu. Saya juga nggak terima. Banyak manusia yang mati digigit ular. Itu ular biasa. Terserah, ular apapun. Selama dia mengganggu, berbisa, masuk wilayah itu harus diamankan. Aku tidak mau mendengar kamu lagi. Kamu ya terserah. Manusia juga harus mengaku salah. Jika dia salah, harus salah. Dan kami salah. Kami sudah mengaku, tapi dia tidak mengaku salah. Kalian dilahirkan tidak punya pikiran, tidak punya otak. Hanya sebagian kalian daya pikirnya. Hanya sedikit daya pikir kalian. Sedangkan manusia banyak daya pikir. Bisa berbahaya, bisa membahayakan.
harus menjaga keluarga, harus menjaga anak. Harusnya kalian juga bisa berpikir. Kalau dia salah, harus mengaku salah. Kalau dia benar, harus mengaku benar. Tapi dia salah, tidak mengaku salah. Yang salah hanya ingin benar. Menjaga nyawa itu adalah kewajiban kami bangsa manusia. Kami juga harus menjaga nyawa kami. Nah, ya sudah. Jadi saling menjaga nyawa, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kami hanya ingin membalas, tidak menghilangkan nyawa dia. Tapi dia sudah membunuh. Tapi kalau bangsa ular matok, sedikit. Kalau bangsa ular menggigit itu mati orang. Itu ular yang lain, bukan? Ya terserah. Manusia pun manusia yang lain, gak semua manusia. Salahkannya ular, jangan salahkan bangsa kami. Sama saja. Kenapa berwujud jadi ular? Karena kami memang tidak semua bisa mewujudkan apapun. Hanya bangsa kami, golongan kami, hanya bisa menjelma sebagai ular saja. Ya suruh siapa jadi ular? Sudah tahu Karena ular kami ditakuti tidak manusia. bisa menjelma sebagai yang lain. Tidak tahu bangsa jin yang lain, golongan yang lain tidak tahu bisa menjelma sebagai apapun. Tapi kami hanya bisa menjelma sebagai ular saja. Ular itu ditakuti manusia karena bisa mematikan manusia. Ya kau berubah jadi ular ya dihabiskan sama manusia, diamankan. Mau lagi berbicara denganmu, kamu hanya menyalahkanku. Aku hanya ingin membalaskan temanku. Dan aku juga ingin merasakan manusia itu bagaimana rasanya. Sudah selesai. Kamu sudah mengganggunya selama 2 tahun, jadi sudah selesai. Belum selesai. Belum. Kulit dia masih utuh. Belum melepuh. Sama seperti temanku. Ya selesai. Saat kamu tidak bisa mengerjakan apapun berarti sudah selesai. Belum. Kulitnya belum menjadi hitam. Temanku sudah hangus. Kulitnya menjadi hitam. Sekarang dia belum hitam. Belum hitam. Lagi apa? Kenapa berbentuk ular lalu ada di sekitar rumah? Ada di rumah ya dihabiskan lah. Giliran begitu nyalahin orang kau. Waktu itu sedang melakukan sesuatu di wilayah itu. Kenapa nggak jauh dari manusia? Kalau memang ingin aman. Perlunya di tempat itu. Ya tapi kenapa? Dia salah memasuki lubangnya. Dia waktu itu sedang mencari sesuatu yang memang harus berurusan dengan golongan kami. Dia tanpa sengaja melihat celah di bawah pintu manusia itu. Dan tanpa sengaja dia memasukinya. Mau sengaja mau tidak ya harusnya tahu, masa nggak sengaja. Katanya bukan ular biasa, masa nggak tahu. Katanya ular bangsa kalian, bangsa siluman. Kalau ular siluman ya harusnya lebih tahu. Kan kamu bilang sendiri kami tidak memiliki pikiran, berarti kami tidak bisa berpikir mana yang benar itu tidak. Ya beda lah, ular biasa dan kamu beda bos. Kamu itu siluman, masa tidak paham adanya manusia. Kalau ular biasa ya wajar, karena pikirannya tidak sempurna. Ucapanmu itu semuanya menyudutkanku. Aku tidak peduli lagi dengan apapun yang kamu bilang tentangku. Aku hanya ingin membalaskan dendam. Itu saja, tidak bisa kamu ganggu lagi. Ular biasa itu wajar kalau tidak ada pikiran, hanya sedikit pikiran mereka. Tapi kamu siluman masa nggak ngerti adanya manusia, alam manusia. Aku tidak sampai saat ini telingaku masih berdengung dengan teriakan dia, temanku. Aku ingin membalaskan apa yang dilakukan manusia itu kepada temanku. Terserah kamu mau bilang benar atau tidak, bilang salah atau tidak. Aku hanya ingin menjalankan itu. Menjalankan. Mau menerima atau tidak, itu terserah kamu. Aku tidak ada urusannya denganmu. Aku hanya berurusan dengan dia. Dan aku tidak ada urusan dengan keluarga-keluarga dia. Aku hanya berurusan dengan satu saja, dia sendiri. Buktinya selama 2 tahun ini aku tidak menyentuh sedikit pun anak-anak itu. Tidak menyentuh sedikit wanita itu. Tidak. Aku hanya menyentuh manusia yang berurusan denganku saja. Dengan temanku. Kamu tidak menyentuh anak istrinya. Tapi anak istrinya jadi kelaparan karena nggak ada yang nyari duit. Aku tidak peduli itu. Ya udah sama saja. Berarti sama saja.
Kamu tidak. Kamu maunya apa sebenarnya? Aku tidak mengerti maksudmu. Saya mau menangkap. Apa? Saya mau menangkap kamu. Aku tidak mau ditangkap karena aku sudah merasakan ditangkap oleh seseorang yang aku sampai saat ini tidak mau lagi ditangkap karena rasanya itu tidak. Untung saja aku bisa meloloskan diri. Kamu pernah ditangkap? Ya. Karena apa? Dulu aku mengakui memang itu salahku. Ya, Dulu kamu selalu. sekali jauh, mungkin ratusan tahun ke belakang. Manusianya sekarang sudah tidak ada lagi, sudah mati. Aku dulu salah melakukan pekerjaanku sehingga mengakibatkan satu keluarga itu merasakan dari ekorku itu sampai ininya tidak bisa berjalan. Apanya? Waktu aku sedang bertempur dengan sesuatu, dengan dari golongan-golongan bangsa jin, aku tidak sengaja melukai manusia satu keluarga itu. Dan akhirnya aku dikejar-kejar oleh manusia yang mengurungku. Aku ditangkap dikurung. Untung saja manusianya sudah mati dan aku bisa meloloskan diri dari kurungan itu. Waktunya sudah lama sekali, sudah ratusan tahun. Waktu manusia. Sekarang tidak ada lagi manusia. Jadi aku tidak mau lagi merasakan dikurung. Jadi jangan mengancamku dikurung. Aku pasti akan melawan sekuatku. Berapa lama kamu dikurung dulu? Waktu manusia mungkin saja puluhan tahun. Tapi itu dalam kurungan itu aku waktunya terasa sangat lama sekali karena jangankan untuk duduk, untuk bergerak saja aku tidak bisa. Sempit sekali tempatnya. Aku tidak mau lagi merasakan kurung seperti itu. Oh gitu. Terus kamu lolosnya memakai apa? Dibantu oleh temanku karena manusia yang mengurungku sudah mati, jadi tidak ada yang membantu menjaga kurunganku itu. Dan aku dibantu dengan kekuatan teman-temanku sehingga aku bisa meloloskan diri. Oh berarti kurungannya tidak memakai kunci paten ya, tidak memakai kunci. Jadi akan terbuka jika orangnya meninggal. Kurungan saya berbeda, sampai kapanpun kamu akan terkurung. Aku tidak mau lagi seperti itu. Jangan. Kalau tidak mau, harusnya kamu menghindari hal seperti itu kalau tidak mau. Aku tidak mau. Tidak mau lagi. Iya, kalau nggak mau, harusnya kamu menghindari hal seperti itu. Aku tidak mau. Jangan mengurungku lagi. Begini saja. Kamu jangan mengurungku dan aku akan membebaskan manusia itu. Nggak bisa. Kamu bebaskan manusia itu, tapi kamu nanti ganggu lagi yang lain. Tidak. Nggak ada cerita begitu. Aku tidak mau. Pokoknya aku tidak mau dikurung lagi, tidak mau. Saya juga nggak mau ada lagi manusia yang mengalami hal itu. Dia bisulan sebadan-badan, bertahun-tahun. Kau buat sakit, ya nggak bisa mudah begitu saja kau lepas tangan. Itu hanya sedikit pelajaran dari kami. Sedikit saja. Karena dia juga melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kenapa masuk ke wilayah manusia. Udah itu yang salah. Menurutmu salah. Tapi menurut bangsa kami itu tidak salah. Salah kau masuk ke wilayah manusia. Manusia itu takut dengan ular. Sudah pasti akan diamankan siapapun. Kau yang salah. Aku tidak mau. Kalau masuk ke wilayah manusia kami disalahkan. Tapi waktu dulu manusia banyak memasuki wilayah kami.
Tapi kami biarkan, tidak menyalahkan mereka. Biarkan apanya, kau peletoknya ngegigit ya mati orang manusia. Aku tidak mau, pokoknya aku tidak mau dikurung lagi. Oh. Jangan. Aku bebaskan dia, tapi jangan mengurungku. Itu siapa kau sebenarnya? Yang dibakar dulu itu siapanya? Siapa Itu kau itu? temanku. Itu kan temanmu yang salah. Teman atau saudara? Teman, waktu aku sedang melakukan perjalanan, aku berteman dengan dia sudah cukup lama. Oh, sudah lama? Ya, dan dia juga salah satu yang membantu membebaskanku dari kurungan itu. Oh, begitu. Jadi aku tidak menerima ketika aku mendengar jeritan dia. Kau suka ganggu manusia nggak sebelum itu? Sudah aku bilang, aku waktu itu melakukan kesalahan sekali. Yang dulu sekali ratusan tahun waktu manusia ke belakang. Kenapa? Dulu kesalahannya apa kau? Aku tidak sengaja melukai satu keluarga. Waktu aku sedang bertempur dengan bangsa kami. Tidak sengaja kenapa? Aku terlalu panjang mengibaskan ekorku sehingga terkena dengan satu keluarga itu. Sehingga mereka tidak bisa berjalan karena terkena oleh ekorku. Benar nggak sengaja itu? Iya, dan aku sudah menerima waktu itu untuk dikurung karena aku menerima kesalahanku. Oh, begitu. Iya, tapi waktu itu makanya manusia itu memberi. Jadi dulu kau aku berperang? mati, iya, aku bertarung dengan musuhmu. sedang berperang. Terus si bapak ini suka mimpi-mimpi dibelit ular? Siapa itu, kamu atau bukan? Temanku. Teman yang mana lagi? Aku berdua dengan dia. Katanya, berarti kau memang jahat kalau begitu. Tidak. Aku mendengar jeritanku dan temanku juga yang lain mendengar jeritan yang sama. Sehingga kami berdua melakukan itu. Tugasnya, aku yang memberi dia sampai kulitnya. Jadi kau punya musuh di waktu itu, bertarung? Ya. Dulu aku sempat bertampur dengan bangsa kami. Kalah kau? Aku tidak kalah, tapi aku keburu kurung oleh manusia itu. Terus musuh kau kemana sekarang? Aku tidak tahu. Sampai saat ini aku belum bertemu dengannya. Kenapa nggak bertemu dengan musuh kau? Aku tidak mau mencarinya lagi. Karena gara-gara pertempuran itu aku dikurung. Jadi aku tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Kenapa nggak membalas? Tidak mau. Karena sulit. Sulit sekali mengalahkan dia. Berarti musuh kau lebih hebat daripada kau mungkin. Ya. Kami sudah lama waktu pertempuran. Mungkin waktu manusia memakan berhari-hari. Tapi belum ada yang sempat terkalahkan. Tapi aku keburu dikejar oleh manusia itu. Berarti musuhmu lebih sakti daripada kamu. Makanya kamu nggak berani sama dia, sama musuhmu itu. Aku tidak mau. Tidak mau lagi berurusan dengan dia. Jika bilang dia lebih sakti atau tidak, aku tidak tahu. Karena kami belum satu sama lain. Belum ada yang kalah. Nah iya, belum ada yang kalah, keburu berhenti, bisa saja kamu nggak melanjutkan. Nah, ya mungkin. Tapi jika tidak sengaja bertemu dengan dia lagi, aku tidak akan mendiamkan dia. Tapi aku tidak mau mencarinya kecuali bertemu secara langsung dengan dia tanpa disengaja. Karena dia memiliki, saat ini aku dengar memiliki prajurit-prajurit yang lebih banyak daripada aku. Yang aku dengar terakhir kabarnya, dia sekarang sudah menjadi raja katanya. Oh gitu? Iya. Menjadi raja di mana dia? Di wilayah hutan terlarang. Aku tidak tahu namanya. Yang aku dengar, dia memiliki wilayah kerajaan di hutan terlarang oleh manusia. Hutan terlarang katanya, seperti itu. Tapi aku tidak mau mencarinya, terkecuali
tiba-tiba bertemu dengan dia tanpa sengaja. Mau tidak mau, aku akan melanjutkan pertempuran yang dulu terjadi denganku. Tapi kayaknya Raja Belengep mungkin. Emang kamu nggak berani sama dia? Aku jika bertemu dengan dia, sudah aku bilang aku pasti akan bertempur dengan dia. Tapi dia tidak pernah bertemu lagi denganku. Tidak pernah bertemu. Tapi kamu kan tahu dia. Aku tahu, tapi aku tidak tahu letaknya. Aku hanya dengar namanya saja hutan terlarang. Oh gitu. Jadi itu musuh satu-satunya? Iya. Dia sudah jadi raja, kenapa nggak mencarimu, membalas pertarungan dulu? Aku juga tidak tahu kenapa dia tidak mencariku. Sedangkan bangsa kalian biasanya kan panas berbalas dendam. Mungkin dia sedang menyiapkan kekuatan. Karena saat ini dia sedang... Kalau jadi raja ya mudah. Kalau bukan Raja Belengep ya mudah. Kamu tahu Raja Belengep nggak? Nggak tahu Raja Belengep. Raja Ketombe. Mungkin seperti itu. Iya, Jin Ketombe namanya dia. Nggak seperti kamu. Aku memang tidak pernah menjadi seperti itu. Iya, kamu jangan belengep lagi. Kamu hebat terus. Harusnya. Tapi jika dia bertemu denganku, akan kuhancurkan dia karena gara-gara dia aku. Ini kamu siapa? Siapa kamu siapa? Tadi kamu menyebut tempatku. Aku sudah melupakan itu semua. Siapa memang dia? Sebentar. Kamu siapa datang-datang sini? Aku tidak terima. Padahal aku sudah melupakan kejadian yang lalu. Ini dia. Kurang ajar kamu. Aku tahu dari belakangmu. Dia memiliki tanda. Tanda apa? Ini yang kamu tebas itu. Oh, jadi dia juga terluka. Jadi dia juga terluka? Iya. Oh, pantesan. Tadinya berarti bukan Raja Ketombe, dia mengawasimu. Mempermasalahkan kejadian yang aku akan membalaskan gara-garamu aku dikurung oleh manusia itu. Oh, ini yang jadi raja. Maju kamu sih. Jangan bertarung dong. Ternyata setelah kamu menjadi raja, kekuatanmu juga ikut bertambah. Orang saya yang rusak ini. Yang rusak orang saya jadinya nih. Aku tidak terima dengan apa yang kamu lakukan. Setelah aku dikurung, kamu malah pergi menjauh dariku. Karena aku ingin bebas melakukan apapun yang aku mau. Dan merebut semua wilayah yang kamu telah kuasai. Ternyata mahkotamu itu sekarang bagus. Akan kurebut saja. Aku mendapatkannya dengan susah payah. Ternyata waktu sudah makan terlalu lama. Sehingga aku tidak mengetahui perubahan. Kenapa kamu kalah? Ternyata memang dari dulu kamu seperti itu. Terlalu lemah untuk menghadapiku. Tapi kamu kan kalah karena sahabat sama dia, kena luka. Memang dulu aku pernah terluka. Tetapi luka ini untuk mengingatkanku untuk perbuatan mereka semua. Kekuatan dia sudah jauh. Sudah jauh. Tinggi saat ini. Kamu kena luka berarti dulu kamu juga lemah. Memang dulu aku lemah. Tapi kali ini tidak. Karena aku telah mempunyai kekuatan yang baru. Dan wilayah kerajaan yang sangat besar sekarang ini. Tunggu saja nanti aku juga akan datang dan merobek-rabek kerajaanmu itu. Aku tidak terima. Tapi untuk saat ini, aku lebih baik menjauh dulu.
Dari dulu memang kamu pengecut. Selalu lari. Kamu bebaskan dulu si bapak itu. Tadi kamu mau bebaskan. Kalau kamu bebaskan, saya lepaskan kamu. Baiklah, asalkan aku tidak dikurung, aku akan membebaskan dia. Saya ampuni kamu kalau memang... Tidak dengan gangguan dia dulu. Tahan dia dulu sebentar. Ya, memang seperti itu. Kelompok kalian terlalu lemah, selalu. Dia sedang ngebebasin si abang itu ya. Jadi si abang sedang dibebaskan sama dia, sedang dibuka semua penyakitnya. Apa yang kau telan itu? Yang kamu gunakan. Masih ilmu yang itu yang kamu gunakan. Aku Apa yang kau telan itu? menelan lagi. Oh, penyakitnya. Ya, Oh. karena penyakitnya itu mengandung dari kekuatanku. Jadi aku memasukkannya kembali ke dalam perutku. Oh, begitu. Aku sudah membebaskan dia. Jadi aku akan pergi terlebih dahulu. Sesuai kesepakatan kita. Iya, boleh. Tidak semudah itu kamu pergi. Akan kubalas nanti kamu. Sekarang aku mengaku kalah darimu. Karena kekuatanmu jauh meningkat daripada aku. Aku tunggu kamu. Tunggu saja di kerajaanmu di hutan terlarang itu. Tentukan waktunya Aku akan dan datang. tempatnya. Aku tidak bisa keluar dari tubuh ini. Tolonglah bantu aku. Karena saya mengingat kebaikanmu, dan dulu kamu pernah mengganggu manusia tapi tidak sengaja. Saya melihat ketulusanmu itu, jadi saya bebaskan kamu. Harusnya saya tangkap kamu. Terima kasih banyak. Tapi kejadian ini impas ya, tidak ada lagi hubungan dengan kamu. Tidak ada lagi. Aku juga sudah cukup. Kalau kamu datang mengganggu, berarti kamu saya kurung. Aku tidak mau lagi dikurung oleh manusia. Tidak mau. Lalu dia bagaimana? Aku akan mendatanginya nanti di tempat dia. Dia kan sudah tahu kamu ada di sini. Berarti selama ini dia mengintai kamu. Benar juga ya apa yang kamu bicarakan itu. Ya. Kamu kenapa tahu dan mendengarku? Iya, berarti dia selalu mengintaimu. Selalu mengingat lukaku ini. Aku menunggu. Tadi kamu bilang kamu punya teman yang membantumu. Iya. Jangan-jangan dia menyamar jadi itu. Tadi kamu bilang punya teman yang membantumu, yang selalu ada. Jangan-jangan dia menyamar. Coba cari temanmu, ada nggak yang itu? Kalau nggak ada berarti dia menyamar. Apa yang kamu bicarakan? Aduh. Kurang ajar kamu. Dia yang merubah wujudnya. Dan aku tidak mengetahui itu. Betul, dia berarti menyamar. Kurang ajar. Oh, berarti kamu yang melilit si abang itu. Ternyata kamu yang membuat manusia itu menjadi lebih parah. Dari dulu kamu seperti itu terus. Memang kamu tidak waspada. Ternyata selama ini kamu mengikutiku dari belakang. Berarti kamu yang masuk ke alam mimpi lalu melilit si abang itu. Ya, Oh, ini berarti. memang aku. Ternyata seperti ini. Memang seharusnya nggak separah itu menurut kamu. Tidak. Aku hanya melukai kulitnya saja. Tidak membuat lemah dan lumpuh. Tidak. Oh, Aku juga sama-sama tidak terima. berat. Kamu boleh pegang ucapanku. Jika aku salah, bolehlah kamu mengurungku. Iya. Tapi sebelum kamu menyalahkanku, lihat dulu baik-baik bekas luka yang dibuat sama tidak denganku dan dengan dia. Karena kami memiliki perbedaan di setiap memberikan luka. Iya. Ya, berarti dia ikut campur.
Mungkin supaya ada orang yang menghabisimu. Dengan dia yang berbuat salah, nanti kamu yang dihabisi. Kurang ajar, kamu selalu mengadu apa saja yang aku perbuat. Kalau begitu aku tidak akan lari lagi. Kamu tadi sudah kalah. Kamu kan sudah kalah tadi. Memang mau... Aku tidak terima lagi. Dia bagus sih niatnya ya. Kamu saya bantu. Terima kasih. Dengan tekadmu saya berniat membantu kamu jadinya. Terima kasih. Berarti kalian bersekongkol, bekerja sama. Saya tidak bersekongkol karena dia sudah berniat baik. Dia sudah membebaskan si abang. Dan memang terlihat dia tidak terlalu parah. Kamu yang membuat lebih parah. Ya, aku. Dia yang kena batu dan dia yang kena. Semua itu aku limpahkan kesalahanku terhadapnya. Iya. Agar semua yang dia miliki aku kuasai semua. Silahkan kamu kalahkan dia sekarang. Jadi kita bantu karena memang yang ini cukup baik ya. Cukup perhatian. Ternyata dia yang membuat lebih parah kondisi si abang. Bantunya berarti kamu bersekongkol dan bekerja sama untuk mengeroyokku. Saya tidak akan mengeroyok, saya diam di sini. Saya diam di sini, tidak mengeroyokmu. Saya tidak mengeroyok, saya diam dari tadi. Ya, kekuatan apa yang kamu berikan? Kekuatan Allah. Bukan kekuatan saya nggak punya kekuatan apapun. Ternyata kamu akhirnya ditemukan, yang salah itu kamu. Kenapa semua bisamu kamu berikan kepadaku? Kamu berikan bisa kamu ke dia. Jadi dia bisanya ditanamkan ke dia jadinya. Nah, dia merasakan itu. Lilitanmu yang diberikan manusia itu. Nah, dia baik, cukup baik sebetulnya. Lepaskan aku. Wah, ada suara ular besar ya. Kamu Terdengar ada suara ular besar. Memanggil semua. Jadi hos, hos gitu. Kedengar. Atas semua yang kamu perlakukan kepadaku. Kalian mengeroyokku ternyata. Kalau berani, jangan main keroyokan. Datang Saya tidak mengeroyok, saya dari tadi diam. ditentukan tempat. Semestinya kita bertempur. Menipuku dan menjelma sebagai temanku. Rasakan ini. Oh, dia mulai dililit lagi.
Jadi dia dililit seekor ular seperti ular sanca begitu ya. Tapi warnanya kuning hijau. Warna ularnya itu kuning hijau kalau saya lihat. Ada kuning, ada hijau. Kamu melilit si abang itu sampai sakit, sampai lemah, sampai lemas, tak berdaya. Sekarang kamu rasakan itu. Sekarang kamu yang merasakan itu. Mencari kesempatan untuk melampiaskan semua kekesalanku. Yang tadinya begitu. Seharusnya tidak kepada si abang itu. Si abang manusia itu enggak seharusnya kamu sakiti. Karena dia berurusan dengan manusia itu, jadi aku memanfaatkannya. Kamu yang membuat lemah. Kesalahan. Enak saja si abang itu hampir tewas sama kamu sampai lemas lunglai. Kamu lilit. Dia hanya melukai kulit. Dan manusia itu terasa ngap. Inilah yang dilakukan. Ya, betul. Manusia itu terasa sesak ya, terasa sesak. Terkadang suka ada sesak kata si ibunya kemarin ya. Benar, berarti dililit kamu. Nah, rasakan kamu sekarang yang dililit sama dia. Udah kamu habisi sajalah urusan kamu itu sama dia. Iya, selesaikan saja, nggak apa-apa, silahkan. Jadi dia membinasakan makhluk tadi ternyata. Kenapa dimakan? Bisanya aku ambil. Bisanya diambil. Oh, karena dia sudah musnah. Iya. Oh, gitu. Jika bisa itu tidak ditanamkan ke dalam tubuh, maka bisa itu bisa menyebar dan akan sangat berbahaya bagi semua yang hidup, bangsa kami gitu. maupun bangsa manusia maupun bangsa hewan. Oh, Akan gitu berbahaya. ya. Terima kasih banyak kalau begitu ya. Itu alasannya. Berterima kasih kepadamu karena kamu tidak mencari mengurungku. Itu alasannya saya mengampuni kamu. Karena saya menemukan akar masalahnya di sana. Ya, aku memang mengakui aku salah. Jangan seperti itu lagi. Kalau seperti itu lagi, kamu akan dikurung. Tidak, aku sudah cukup. Dan aku memang sedikit mendengar bisikan dari dia. Ternyata yang menjelma sebagai temanku. Iya, dia yang mempengaruhimu supaya mencelakai orang itu. Ya, paham. Ternyata yang mencerit sampai ke telingaku. Berarti dia. Oh, yang selalu ada jeritan itu ya. Ya, Jadi jeritan-jeritan itu ternyata dia yang buat. Supaya selalu dendam. Ya sudah, kamu pulang, terima kasih ya. baiklah. Awas kalau ingkar kamu akan tertarik ke sini secara sendirinya. Kurung saja aku jika aku mendekati manusia itu. Tapi tolong bantu aku. Ya. Nah, jadi ternyata sumber masalahnya itu justru temannya. Yang dianggap teman oleh dia, ternyata itu adalah justru malah musuhnya. Musuh bebuyutannya dari dulu. Karena dia sudah bisa meningkatkan ilmunya, lalu dia bisa menyamar menjadi orang baru lalu berteman. Dan teman itulah yang selalu menghasut atau ngomporin kalau zaman sekarang ya. Ngomporin sehingga dia balas dendam. Nah, tapi meskipun balas dendam, dia itu hanya membuat kulitnya rusak. Nah, yang membuat lemah itu yang melilit justru temannya itu yang sudah menjadi raja dan meningkatkan ilmu itu. Dia yang melilit dan membuat si abang itu lemah. Nah, karena kalau yang satunya yang tadi kita ampuni, dia itu hanya mampu membuat kulitnya ada gangguan seperti bisulan-bisulan gitu. Nah, dia hanya bisa membuat itu saja. Nah, selebihnya dibuat oleh temannya tadi ternyata. Nah, makanya diteliti ada apa, kenapa? Karena
Jin yang kita ampuni tadi itu ternyata dia memang pada dasarnya cukup menjaga supaya tidak bermusuhan dengan manusia, cukup bagus. Makanya kita ampuni karena dia cukup perhatian dengan menjaga hubungan antara jin dan manusia ya. Maksud menjaga hubungan itu bukan berhubungan, tetapi supaya tidak bersinggungan. Apakah jin bisa bersinggungan dengan manusia? Hei, kalau kita orang Islam, ya, banyak sejarah-sejarah zaman dulu yang berkaitan dengan bangsa jin. Makanya ada ilmu bacakan Al-Quran ketika ada orang kerasukan. Berarti jin itu ada bisa mengganggu. Nah, makanya ada sejarah dukun-dukun santet dan lain-lain, dan ada sejarah baginda Nabi meruqyah dan lain-lain, mengobati. Itu banyak sejarah-sejarah para sahabat, sejarah-sejarah para aulia yang membantu mengobati orang yang terkena gangguan sihir. Sihir itu memakai jin, berarti adalah bangsa jin itu. Dan bisalah berinteraksi dengan manusia. Dan kita harus ingat, apa yang Allah ciptakan di dunia ini biasanya akan berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan bakteri, bakteri berkaitan dengan kita. Allah menciptakan angin, angin berkaitan dengan kita. Allah menciptakan virus, virus berkaitan dengan kita. Allah menciptakan makhluk ular berkaitan dengan kita. Allah menciptakan ikan berkaitan dengan kita. Allah menciptakan ulat bulu berkaitan dengan kita. Allah menciptakan apalagi burung berkaitan dengan kita. Allah menciptakan apa? Apalagi pohon, apalagi semua yang Allah ciptakan di bumi ini berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan iblis berkaitan nggak dengan manusia iblis? Berkaitan. Allah menciptakan setan berkaitan nggak? Berkaitan. Allah menciptakan malaikat berkaitan? Berkaitan. Allah menciptakan jin. Masa jin cuman ngerokok, ngopi, nonton? Nggak mungkin. Ada malaikat aja sibuk. Ada malaikat pencatat amal kebaikan, amal keburukan. Ada malaikat munkar mankir, malik ridwan. Itu punya tugas masing-masing. Jadi berarti setan dan iblis pun punya tugas. Masa bangsa jin diadakan gak punya tugas? Cuman udud, ngopi tanpa ada pekerjaan apapun? Enggak masuk logika. Jadi yang Allah ciptakan itu berkaitan dengan manusia. Kalau mau datang ke sini Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Sabtu Minggu bisa, tapi harus dengan janji khusus. Itu bisa kita luangkan waktu. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.